Pemulihan membangun di atas reruntuhan. Semua yang telah dikatakan sejauh ini memungkinkan kita untuk memahami dalam terang sabda Allah. Makna yang tepat atas pemulihan kepada hati Kristus untuk kita wujudkan sesuai dengan yang Tuhan harapkan dengan bantuan kasih karunia-Nya. Ada banyak diskusi mengenai hal ini, tetapi Santo Yohanes Paulus II menawarkan jawaban yang jelas untuk mengarahkan kita umat Kristiani saat ini menuju semangat pemulihan yang lebih selaras dengan Injil. Makna sosial dari pemulihan kepada hati Kristus. Santo Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa dengan mempersembahkan diri kita kepada hati Kristus, di atas reruntuhan yang diakumulasi oleh kebencian dan kekerasan, peradaban kasih yang sangat diinginkan, kerajaan hati Kristus dapat dibangun. Ini menyiratkan bahwa kita menyatukan cinta bakti kepada Tuhan dengan cinta sesama. Dan inilah pemulihan sejati yang diminta oleh hati Sang Juru Selamat. Dalam persatuan dengan Kristus, di tengah reruntuhan yang telah kita biarkan di dunia ini oleh dosa-dosa kita dipanggil untuk membangun peradaban kasih yang baru. Ini berarti kita memulihkan seperti yang diharapkan hati Kristus dari kita. Di tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh kejahatan, hati Kristus menginginkan agar kita bekerja sama dengannya memulihkan kebaikan dan keindahan dunia kita. Sudah pasti bahwa setiap dosa merugikan gereja dan masyarakat, sehingga setiap dosa dapat dikaitkan dengan karakter dosa sosial. Bahkan untuk dosa-dosa yang menurut obyeknya merupakan serangan langsung terhadap sesamanya. Santo Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa pengulangan dosa-dosa ini terhadap orang lain seringkali mengukuhkan struktur dosa yang berdampak pada perkembangan masyarakat. Hal ini seringkali merupakan bagian dari mentalitas dominan yang menganggap keegoisan dan ketidakpedulian sebagai sesuatu yang normal dan rasional. Fenomena ini dapat didefinisikan sebagai keterasingan sosial. Sebuah masyarakat terasing jika bentuk organisasi sosial, produksi, dan konsumsinya membuat warga lebih sulit untuk menawarkan pemberian diri dan membangun solidaritas di antara sesamanya. Bukan hanya norma moral yang mendorong kita untuk melawan dan menelanjangi struktur sosial yang teralienasi ini dan menumbuhkan dinamisme sosial yang memulihkan dan membangun kebaikan, tetapi pertobatan hati yang sama yang memaksakan kewajiban untuk memperbaiki struktur seperti itu. Inilah tanggapan kita terhadap kasih hati Yesus, yang pada gilirannya mengajarkan kita untuk mengasihi. Justru karena pemulihan Injili memiliki dimensi sosial yang vital, maka tindakan kasih, pelayanan, dan rekonsiliasi kita agar benar-benar memulihkan perlu diinspirasi, dimotivasi, dan diberdayakan oleh Kristus. Santo Yohanes Paulus II juga mengatakan bahwa untuk membangun peradaban kasih, dunia kita saat ini membutuhkan hati Kristus. Pemulihan Kristiani tidak dapat dipahami hanya sebagai serangkaian karya-karya eksternal, betapapun sangat diperlukan dan kadang-kadang mengagumkan. Pemulihan ini membutuhkan spiritualitas, jiwa, dan makna yang memberinya kekuatan, dorongan, dan kreativitas yang tak kenal lelah. Hal ini membutuhkan kehidupan, api, dan terang yang memancar dari hati Kristus. Memulihkan hati yang terluka. Di sisi lain, pemulihan lahiriah saja tidak cukup, baik bagi dunia maupun bagi hati Kristus. Jika setiap orang merenungkan dosa-dosanya sendiri, dan konsekuensinya terhadap orang lain, dia akan menyadari bahwa memperbaiki kerusakan yang terjadi pada dunia ini juga membutuhkan keinginan untuk memperbaiki hati yang terluka, di mana telah terjadi kerusakan yang paling dalam dan luka yang paling menyakitkan. Semangat pemulihan mengajak kita untuk berharap bahwa setiap luka dapat disembuhkan, meskipun luka itu dalam. Pemulihan total kadang-kadang tampak mustahil,
seperti ketika sesuatu atau seseorang yang dicintai benar-benar hilang, atau ketika situasi tertentu menjadi tidak dapat diperbaiki. Namun, niat untuk memperbaiki kesalahan dan melakukannya secara konkret sangat penting untuk proses rekonsiliasi dan kembalinya kedamaian hati. Indahnya memohon pengampunan. Niat baik saja tidak cukup, harus ada hasrat batiniah yang diungkapkan dalam tindakan lahiriah kita. Intinya, pemulihan menurut orang Kristen untuk menyentuh hati orang yang tersakiti dan bukan tindakan keadilan komutatif yang sederhana, mengandaikan dua hal, mengakui kesalahan sendiri dan meminta pengampunan. Dari pengakuan jujur atas kesalahan yang dilakukan terhadap saudara-saudari kita, dan dari kesadaran yang mendalam dan tulus bahwa kasih telah dilukai, lahirlah keinginan untuk memperbaiki. Seseorang seharusnya tidak berpikir bahwa mengakui dosa-dosanya di hadapan orang lain adalah sesuatu yang merendahkan atau merugikan martabat manusiawi kita. Sebaliknya, mengakui dosa-dosa melatih kita untuk berhenti menipu diri sendiri dan mengakui masa lalu kita apa adanya yang dirusak oleh dosa, terutama ketika kita menyakiti saudara-saudari kita. Menuduh diri sendiri adalah bagian dari kebijaksanaan Kristiani. Itu menyenangkan Tuhan, karena Tuhan menerima hati yang menyesal. Salah satu bagian dari semangat pemulihan ini adalah kebiasaan meminta pengampunan kepada saudara-saudari kita. Kebiasaan ini menunjukkan kemuliaan yang besar di tengah kerapuan manusiawi kita. Meminta pengampunan adalah cara untuk menyembuhkan hubungan, karena membuka kembali dialog dan mewujudkan keinginan untuk membangun kembali ikatan kasih persaudaraan. Menyentuh hati saudara kita, membawa penghiburan dan menginspirasinya, mengabulkan permohonan pengampunan yang diminta. Meskipun akibat dari dosa-dosa itu tidak dapat dipulihkan secara penuh, cinta dapat selalu terlahir kembali dan membuat luka-luka dapat ditanggung. Hati yang mampu menyesal akan tumbuh dalam persaudaraan dan solidaritas. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menangis karena penyesalan akan menjadi tua, sedangkan barang siapa dapat berdoa lebih sederhana dan lebih mendalam, dapat didasarkan pada pujian dan keterpesonaan di hadapan Tuhan, akan menjadi dewasa. Dia semakin tidak mengikatkan diri pada dirinya sendiri, dan semakin terikat pada Kristus, sehingga dia menjadi miskin dalam roh. Dengan cara ini dia merasa lebih dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang yang paling disayangi Tuhan. Konsekuensinya, semangat pemulihan yang sejati lahir karena barang siapa yang hatinya dipenuhi penyesalan, ia akan merasa semakin bersaudara dengan semua pendosa di dunia, akan merasa lebih bersaudara tanpa adanya superioritas dan penilaian negatif, tetapi selalu dipenuhi dengan hasrat untuk mengasihi dan memperbaiki. Rasa solider yang lahir dari penyesalan juga memungkinkan terjadinya rekonsiliasi. Orang yang mampu bertobat tidak merasakan kemarahan dan ketersinggungan oleh kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudarinya, melainkan menangisi dosa-dosa mereka. Hal itu tidak menjadi masalah. Justru sebaliknya, berkat rahmat Tuhan, kecenderungan alamiah untuk memaafkan diri sendiri dan bersikap keras dengan orang lain diubah menjadi tegas terhadap diri sendiri dan berbelas kasih terhadap orang lain.